the August to the demand for area on the week another area of the minimum JDI. Jadi hari ini berarti topiknya adalah panjang bumi, yakni di bawah dari seri Abhidhamma di kehidupan sehari-hari. So before the mantra, let me request to the Buddha, Namo Tassa Buddha. Jadi sebelum memulai mantra, kita sama-sama memberikan penghormatan kepada Sang Buddha dengan bersama-sama Namo Tassa 3 kali. Namo refers to the raw or state of wisdom. It is object of vipassana. This is the name given the aggregates and visas, ayana, elements, dhatu, faculties, indriya, satya, and divine origination, prancha, samubhaya, etc. Jadi panjang bumi itu adalah dasar atau landasan untuk kebijaksanaan. Ini adalah objek dari vipassana. Jadi di dalamnya itu terdapat agregat atau kanda, lalu landasan, ayatana, elemen itu dhatu, lalu fakultas atau kemampuan itu indriya, kebenaran atau saja, dan kemudian paticca samuppada atau sebab yang saling bergantungan, dan seterusnya. So, if the Madhya who wants to realize Nirvana, he must know about all the elements and basis ayana dhatu. So, in your book, if Bhavya Manu attain Nirvana, must become about all in your book. Jadi, bila seseorang mau merealisasi atau mencapai nibbana, dia harus belajar mengenai yang panjang bumi tadi, yaitu berarti kanda, ayatana, dhatu, indriya, saja, dan paticca samuppada. That's why where do we start to learn? Start learning is how material, what and mentality nama arise from our bodies. Jadi demikianlah. Jadi di mana kita memulai? Kita memulai belajar itu dengan memahami materi atau rupa dan mentalitas atau badi atau nama itu bagaimana kemunculannya di tubuh kita. Because of the realization of the Nibbana is by discerning or within this certain round canvas body. Karena merealisasi nibbana adalah dengan menganalisa atau memahami tubuh ini, tubuh yang katanya sepanjang tubuh ini yang seperti mayat, gitu, diumpamakan seperti mayat. Because of the Vipassana object is the finally Nama. So, analyzing for Nama Rupa, discerning on Nama Rupa, contemplation on Nama Rupa, so Nama Rupa is our body. So, the path we want to attain Nibbana should be, must be known. You realize to discern this body. So, Jadi karena kita harus memahami nama dan rupa, yaitu dan nama rupa itu terdapat pada tubuh ini, gitu ya. Karena itulah kita harus bisa menganalisa tubuh ini.
in Rohitasa Sutta. Rohitasa Deva said to our Buddha like this. Rohitasa Deva, Bhante, is it possible to know or see or reach the end of the world by traveling to a place where there is no being born, jati, old age, jara, death, marana, passing away, chaotic, or being reborn, upapachati. Jadi pada Rohitasa Sutta, seorang dewa bernama Rohitasa bertanya kepada Buddha seperti demikian. Kalau ini kata Rohitasa dewa, Bante, apakah mungkin untuk mengetahui atau mencapai atau melihat ujung dari dunia dengan bepergian ke tempat di mana di sana tidak ada kelahiran atau jati, tidak ada usia tua atau jara, tanpa tidak ada kematian, marana, tidak ada yang berpindah alam, cawati, dan tidak ada yang terlahir kembali lagi atau upapachati. Buddha replied to him, Deva, I say it is not possible to know or see or reach the end of the world by traveling to a place where there is no being born, jati, old jara, death, marana, passing away, chawati, or being reborn, upapachati. So, Deva amazing could not answer again to the Buddha like this. Lalu kata jawab sang Buddha, Dewa, saya katakan tidaklah mungkin untuk mengetahui, melihat atau mencapai ujung dunia dengan cara bepergian ke tempat yang di mana tempat tersebut tidak ada kelahiran, usia tua, kematian, perpindahan alam ataupun terlahir kembali. Jadi dewa itu pun kagum dengan jawaban sang Buddha dan berkata lagi kepada sang Buddha seperti demikian. Rohitasa Deva said again to our Buddha, once ago I died, I was a hermit called Rohitasa, son of Panda. I was a skywalker with scientist power, 80-meter Avinya. I was also as a light arrow, easily shoot across the shell of the planetary by the war, China, Israel, cabut yang strong bow. Lalu Rohitasa Dewa berkata, suatu ketika di masa lampau, saya adalah seorang pertama bernama Rohitasa, anak dari seorang pemburu. Ya, dia bisa terbang di langit dan dengan memiliki kekuatan supernatural yang disebut Idivida Adinya. Dia terbangnya itu secepat anak panah cahaya yang ditembakkan dari bayangan sebuah ombak oleh seorang pemanah yang ahli dengan panah yang kuat. She's traveling speed, very high speed. So he said, my strike well such that it could span from the eastern ocean to the western ocean. Jadi langkah saya, kata si dewa ya, satu langkahnya itu bisa, satu langkahnya itu langsung dari Samudra Timur langsung sampai ke Samudra Barat. Satu langkahnya demikian banyak. So Rohitasa, this type of which can do me. I will reach the end of the world by traveling having such speed and strength. I travel from the whole lifespan of 800 years, passing only there, only to eat and drink, go to the toilet and sleep to distant weariness, and I pass away round the way, never reach the end of the world. Lalu karena dia memiliki kemampuan demikian, maka timbullah pikiran pada dewa pada pertama tadi ya, saya akan mencapai ujung dari dunia dengan cara bepergian dengan kemampuan supranatural itu, dengan memiliki kecepatan dan langkah yang demikian hebat, maka dia bepergian menggunakan seluruh hidup dia ya, 100 tahun itu dia hanya berhenti untuk makan dan minum atau pergi
berusaha untuk mencapai ujung dunia dan dia akhirnya meninggal sebelum mencapai ujung dunia. So Buddha said to him, Rohidasa, I also see there are two magic and I was you without wishing the end of the world. For it is in this long with its possession and mind that I describe the world with Yoga Satya. Its origin, Surya Satya, its tradition, Yoga Satya, and the pride that leads to its cessation, Mata Satya. Jadi kemudian terakhir Sang Buddha berkata, Rohitasa, saya katakan tidak akan bisa mencapai akhir dari penderitaan tanpa mencapai akhir dari dunia. Karena dengan tubuh sepanjang tubuh inilah ya, dengan persepsi dan batinnya saya katakan inilah dunianya. Berarti ini adalah berarti inilah kebenaran akan duka ya, kebenaran akan penderitaan yang berada pada badan ini. Asal mula duka juga dilihat dari sana, berhentinya penderitaan juga dilihat dari sana, dan latihan menuju akhir dari penderitaan juga adalah dengan memahami tubuh dan persepsi dan batin ini. This fourth job is I already explained Asalaji. Pada hari yang sama berarti juga sudah menjelaskan mengenai ini. Because our body is mind and body, mind is the Yoga Satya. Because of mind also, Anisha Yoga Anatta, meditation also, Anisha Yoga Anatta, so our body is the Yoga Satya. Ya, jadi kebenaran akan penderitaan itu ya, kalau mau disimpulkan itu adalah materi dan mentalitasnya. Jadi dengan memahami bahwa kebenaran akan duka ini adalah tubuh ini dan batin ini. And the Dana its origin, Samudya Satya. Dan asal mula dari penderitaan itu adalah tanha atau nafsu keinginan. So Dana is also in mind, the rising. So Buddha described Samudya Satya within this book. Dan tanha itu nafsu keinginan itu adalah dan munculnya dari batin ya. Maka itu Sang Buddha bilang asal mulanya itu juga berasal dari tubuh ini gitu. And the eradication of Dana is the Nirodha Satya. Kemudian berartinya dukanya itu adalah Nirodha Satya. And to eradicate pragmatism is the Mata Satya. Lalu jalan menuju berhentinya duka itu adalah Magga Satya atau kebenaran akan jalan. So if you pass here to want to attain Nibbana, and need to understand the order of Satya, need to eradicate all the Samudya Satya, need to realize the Nirodha Satya, need to develop the Magga Satya. It is within our body. So easy understanding is if the passing, the realization of the Nibbana is by discerning or within this long carcass body. It is easy understanding. Jadi untuk mencapai nibbana ya, seseorang kita harus memahami pertama kebenaran
dicapai, dan kemudian jalan untuk mencapai berhentinya duka adalah untuk dipraktekkan atau dilatih ya. Jadi cara yang mudah untuk memahami paragraf di atas itu yang penjelasan tadi adalah bahwa realisasi duka di mana adalah dengan menganalisa atau memahami dengan penuh dengan badan ini gitu, sepanjang tubuh ini nama rupa. So those Vinyavuri aggregates, khanda, measures, ayana, elements, dhatu, faculties, indriya, satya, and development, vegetation, precha, sampada, are the objects of vipassana. Because it is also our body. Ya, jadi dari Panyabumi itu ya berarti tadi ada yang termasuk di dalamnya agregat atau khanda, lalu ayatana atau dasar, lalu elemen dhatu, indriya itu kemampuan, saca adalah kebenaran, lalu paticca samuppada sebab yang saling bergantungan. Ini semua adalah objek dari vipassana. So let's analyze how the mind arises in our body. Jadi mari kita menganalisa bagaimana batin itu muncul di dalam badan kita ini. As I was saying, for each type of consciousness arising as follows. It also can be gross types of non-gross. Jadi kondisi-kondisi yang diperlukan untuk setiap jenis kesadaran yang muncul itu adalah seperti yang di bawah. Ya, ini bisa kita katakan juga ini adalah 6 jenis proses mental atau wiji. Number one, I am process. It is also called I consciousness. Four assumptions are I sensitivity, chatu asada, visual objects, rupa, light, alawat, attention, manasika. Jadi yang pertama adalah proses pintu mata atau kita sebut juga kesadaran mata yang itu dibutuhkan. Yang pertama adalah cakrawasada atau sensitivitas dari mata. Yang kedua adalah objek yang bisa dilihat atau rupa ramana. Yang ketiga ada cahaya atau aloka. Yang keempat ada perhatian atau manasikara. If one of the exams cannot arise, I go process, I consciousness. Jadi apabila salah satu dari empat ini tidak ada, maka tidak bisa muncul kesadaran mata. For example, like in exams cannot arise, I consciousness. One of two. Jadi contohnya, misalnya sama sekali tidak ada cahaya, maka kita tidak bisa muncul kesadaran mata. Sometimes imagine cross in front, but cannot see because it is not attention, not attention. Dan juga terkadang kita sedang tidak memperhatikan kalau orang lewat. Nah, karena tidak ada perhatian itu pun kita tidak bisa ada kesadaran mata. Pokoknya dari empat ini semuanya harus ada. If you have no attention, even imagine cross in front of you cannot see. Yeah, no attention. Even one person cross in front of you cannot see. Ya, bahkan ya apabila ada orang yang melewati depan kita ya, kalau kita tidak ada perhatian ya, kita juga tidak bisa ada muncul dalam mata kita tidak lihat. So to arise, I consciousness, these four things are essential. Jadi untuk kemunculan kesadaran mata, 4 hal ini adalah penting atau diperlukan. Dan nomor 2, ia proses, ia consciousness. For the essential is ia sensitivity, soda, pasada,
sound, sadar, speech, akasa, and attention, manasika. Lalu yang kedua, ini adalah proses pintu telinga ya, atau kesadaran telinga. Yang dibutuhkan itu yang pertama adalah sensitivitas telinga, sota pasada. Kemudian kedua adanya suara, sadara mana. Yang ketiga ada ruangan akasa. Yang keempat perlu perhatian atau manasika. It is also one of the examples categorize ear processor. Sama seperti yang mata, juga di telinga butuh umpamanya, kepapannya. Kalau ada yang tidak ada, maka tidak bisa muncul kesadaran telinga. Is ear damage, there no sound, there no speed, no tension, and anyone except categorize ear processor. Here the speed, speed is somewhere and cannot understand what is speed. So I want to say the sound in this studio, sound in the studio, I cannot hear outside. Cannot hear outside because of the studio cover, studio wall is break the speed. So inside studio the sound, outside cannot hear. Yang dibutuhkan tadi kan misalnya kalau seandainya orang tersebut punya gangguan pendengaran, yaitu dia tidak bisa mendengar atau tidak ada suara, itu juga tidak bisa muncul kesadaran pendengar. Nah, kemudian ketika juga tidak ada ruang. Nah, ini mungkin ada orang yang bingung ya. Jadi Bante coba jelaskan. Misalnya pada studio atau kita misalnya di studio yang paling cocok. Nah, suara dalam studio itu tidak bisa terdengar dari luar. Kenapa? Karena telah dibuat sekat-sekat supaya suaranya itu tidak bisa tembus ya, diberi batasan yang bagus itu, dibuat dengan suara. Jadi di luar studio tidak bisa didengar suaranya. Ada yang masuk lagi, dia juga berbeda sih. Kalau dia talking beside you cannot hear the sound. Juga diperlukan perhatian ya. Jadi walaupun orang di sebelah Anda itu sedang ngomong, kalau tidak diperhatikan pun tidak tahu kalau ada orang yang ngomong. And lastly, nose down process, nose consciousness. It also body essential. Nose sensitivity, kana basada, smell, kana rana, air element, wayota movement, attention, manasika. Lalu yang ketiga, ini adalah proses pintu hidungnya. Jadi yang dibutuhkan adalah yang pertama sensitivitas hidung biar nafas ada. Yang kedua adanya bau atau ganda mana. Yang kemudian ketiga adanya elemen angin atau wayu dhatu. Yang keempat ada perlunya perhatian manasika. It is also one of the absent, categorize, nose consciousness. Kalau salah satu di antara empat ini tidak ada, maka tidak bisa muncul kesadaran hidup. Here the air element, wayota is the wind carries the smell. The wind is carrying the smell to the roots. Ya, kalau tidak ada angin, tidak ada udara, atau tidak ada angin yang membawa udara bau itu, maka juga tidak bisa kita mencium bau. And number 4, touch the process, touch consciousness. 4 things essential, touch sensitivity, jiwa basada, taste, rasa, ramana, water element, attention, manasika. Kemudian keempat adalah proses pintu lidah ya. Yang diperlukan di sini adalah pertama sensitivitas lidah, jiwa pasada. Yang kedua adalah adanya rasa atau rasa ramana. Kemudian ketiga adalah elemen air atau ampun dhatu. Kemudian keempat perlu perhatian
Here the water element Avo. Avo is here the kilo saliva. Saliva means the teeth in the tent. Jadi untuk elemen airnya itu adalah dari air liur yang membawa rasa itu ke lidah, baru kita bisa merasakan rasa makanan atau rasa sesuatu. It is also one of our absence unauthorized tent consciousness. Juga pada di sini, kalau salah satu saja tidak ada, tidak bisa muncul proses pintu lidah ini tidak bisa muncul. And number 5, body door process. Body processes. For the assumptions are body sensitivity, kaya visada, tangible objects, photogravana, art element, patapidatu, and attention, manasindara. Kemudian yang kelima itu adalah proses pintu badan atau kesadaran badan. Yang diperlukan adalah sensitivitas dari badan atau tubuh kayak wasada. Lalu yang kedua adanya objek yang bisa disentuh ya, kota barama. Kemudian ketiga adanya elemen tanah atau patawi datu. Yang keempat perlu perhatian yaitu manasika. Here, art element, hardness, the two known tangible, need, tangible hardness. Jadi elemen tanah ini perlunya kekerasannya, jadi bisa membuat suatu objek itu menjadi dapat disentuh. Itu adalah karena adanya elemen tanah. It is also one of our examples unauthorized body consciousness. Apabila salah satu dari empat ini tidak ada, maka tidak bisa muncul kesadaran tubuh atau badan. Number 6, mind over process. For the assumption are the heartbeat, cardiac output, and the Vaveka mind, like what is Vaveka mind, and mind objects, Dhamma, and attention, manasindara. Kemudian untuk proses pintu batin itu dibutuhkan yang pertama itu ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah landasan batin atau kita sebut hadewatu dan bawangga atau keberlangsungannya hidup itu bawangga. Kemudian yang kedua itu adanya objek mental atau dhammaramana. Kemudian perlu juga perhatian manasika. Yang diagram, the heartbeats are output and life continuum. Is it correct? Jadi perlu diperhatikan kalau yang warna kuning itu ada dua ya. Yang pertama adalah landasan batin dan ini bukan or ya, ini salah ketik, dan bawangga atau keberlangsungan hidup bawangga. So, yes, six draw, and six beats, what to. So, issue material. In that way, the Koran Jerukara also called six dogs, Dwara. They are eye dog, ear dog, nose dog, touch dog, body dog, and mind dog. Jerukara. Ya, jadi yang warna kuning itu yang kita bisa lihat itu adalah pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu batin. And also called six beats. What they are eye beats, chabu to ear beats, wata to nose beat, dana to tense beat, jima to body beats, kaya to and heart beats, haya to. Dan ini yang warna kuning itu kita juga bisa sebut sebagai watu ya. Jadi yang pertama kita bisa sebut juga sebagai caku watu, yang kedua sota watu, lalu kana watu, jiwa watu, kaya watu, dan hadaya watu. But
this dwara and what is different. But this is I explain later. I explain later. Dwara itu berbeda, tapi nanti Bante akan jelaskan nanti. If you know this theory, you will understand more when listening and studying to the Buddha Dharma. And this is often seen in TV data. Kalau kita memahami ini, maka kita akan lebih memahami ketika kita sedang mendengarkan dan belajar Buddha Dhamma. Dan ini sering kita lihat pada cerita di TV Sangka. For example, in dependent origination, Parecha Samuppada, Samayana Pachaya, first of this is in this monastery, daily morning chanting, dependent on the six sense visas, content arises. Contohnya pada Paticca Samuppada ada ditulis bahwa Salayatana Pachaya Paso, artinya bergantung pada salayatana. Salayatana itu adalah 6 basis indera, ya, maka muncullah kontak atau sentuhan. Here, six sense visas are also eye based, ear based, nose based, touch based, body based, and mind based. Lalu yang salayatana tadi itu adalah terdiri dari landasan mata, landasan telinga, landasan hidung, landasan lidah, landasan tubuh, dan landasan batin mana yang ada. So, please continue. If you pada never sit my door process the base area virtue and life continuum Bawenga and Bawengo Pichi. I want to explain this one. Life continuum Bawenga and Bawengo Pichi. It is Manayana. Life is. Jadi Bante akan menjelaskan mengenai landasan batin hadiah waktu dan keberlangsungan hidup, yaitu pelangga dan pelanggu maceda. Ini disebut manayatana. So I write mind, mano. This is the any types of consciousness. Any types of consciousness. There are 89 types of consciousness. Any types of consciousness is called manayatana. Jadi yang disebut dengan batin ini, kalau di Abhidhamma itu ada 89 ya jenis cita, itu semuanya adalah manayatana. So here Salayana Pachaya Paso. Salayana is six sense basis. Six sense basis is Pasa is contact. So those six senses, what to contact? What to contact is I is what to contact visible form. Visible form. Ear, what to contact sound. Pretty way. So next tomorrow, two will be better. One will be showing the degree. One will be the translation. So the number one, I know process. Eye sensitivity. Eye sensitivity means the easy understanding the eye. Eye is he want to contact visible object. Visible object. Number two, ear sensitivity. Ear
Ear is the one who connect with sound. Nose is one who connect with smell. Touch is one who connect with taste. Body is one who connect with tangible. Mind is one who connect with mental objects. So, salah yang nama saya pasal. What pasal? This is set object. Set object. So, this is ear connect with eye connect with visible objects. Eye consciousness arise in this way. Jadi Bante tadi menjelaskan mengenai yang salah yang kanan, percaya paso ya. Bagaimana paso ini ya? Yang pertama kan itu sensitivitas mata itu mau mencari visible, mencari bentuk yang bisa dilihatnya. Itu jadi kalau bertemu antara sensitivitas mata dengan objek yang bisa dilihat, maka muncullah kontak atau sentuhan. Lalu begitu pula dengan sensitivitas telinga dengan suara, apabila mereka bertemu itu ada muncul sentuhan kontak, maka bisa muncullah paso itu. Begitu pula dengan sensitivitas hidung dengan bau-bauan itu bisa muncul kontak. Juga sensitivitas lidah dengan rasa, apabila mereka bertemu maka muncullah kontak. Begitu pula dengan sensitivitas tubuh dengan objek yang bisa disentuh, bila mereka bertemu maka muncullah kontak. Begitu pula dengan landasan batin ini, bila bertemu dengan objek metal itu juga muncullah kontak atau paso. Eyes contact with visible objects, eye consciousness arise. Ear contact with sound, ear consciousness arise. Nose contact with smell, nose consciousness arise. Touch contact with taste, touch consciousness arise. Body contact with tangible, body consciousness arise. Mind contact with mental object, mind consciousness arise. In this process, if you don't like the objects, anger, dosa arises. If you like the objects, greed, tanha, bhava arises. Jadi karena bersentuhan antara sensitivitas mata dengan objek yang bisa dilihat, maka kesadaran mata muncul. Dan karena sentuhan dari sensitivitas telinga dengan suara, maka kesadaran telinga muncul. Karena sensitivitas hidung bertemu dengan bau-bauan, maka kesadaran hidung muncul. Dan kemudian sensitivitas lidah bila bertemu dengan rasa, maka kesadaran lidah itu muncul. Begitu pula dengan sensitivitas badan, bila bertemu dengan objek yang bisa disentuh, maka kesadaran tubuh muncul. Dan kemudian terakhir, landasan batin bila bertemu dengan objek mental, maka kesadaran batin muncul. Nah, di dalam sini bila yang misalnya bila hal-hal tersebut kita sukai, kita tidak sukai ya, kita melihat hal-hal yang kita tidak sukai itu tidak suka ya, atau kebencian bisa muncul. Namun sebaliknya, kalau hal-hal yang kita lihat atau hal yang kita dengar atau kita makan itu yang kita sukai, maka bisa muncul loba atau tanha, ya keserakahan gitu, pengen lebih. How to overcome arises of anger, dosa, and greed, tanha is dependent on your attention, manasikaran, and knowledge. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kemunculan kemarahan ini dan keserakahan yang muncul. Ini adalah bergantung pada perhatian kita yang manasikaran dan pengetahuan. If you see one form you don't like, so anger arises. How to overcome what this anger is? So I consciousness earlier, we
okay. Jadi Bante bilang misalnya kita melihat hal-hal yang itu kita lihat bentuknya itu sesuatu yang kita tidak suka yang timbul kebencian. Jadi bagaimana kita bisa mengatasi ini? Tadi kita sudah dijelaskan kalau empat faktor itu perlu kesadaran mata, objeknya, lalu cahaya dan perhatian. Nah, misalnya kita dengan menutup mata jangan dilihat gitu. Itu bisa mungkin kita bisa mengatasi sebagai umat alam, kita bisa mengatasi kemarahan yang muncul, jangan dilihat gitu. Please show here because our light, light is also necessary. So no light, cannot see. If light close the eye, it is also no light. Jadi karena yang di objek mata ini perlu cahaya untuk dilihat, maka kalau kita menutup mata itu cahaya nggak bisa sampai di mata kita, sensitivitas mata itu nggak bisa sampai. Karena itu kita menutup mata juga sama demikian. So you afraid the object, like the ghost, very afraid. Don't look like that. Don't look me that. Cut off the light here. Look the eye. Number one, I know the afraid ghost, beta. She's very afraid beta, afraid beta. Don't look. Don't look because the eye. But we are more afraid if the light is off, but they. Jadi Bante bilang kalau misalnya melihat hantunya, takutnya jangan dilihat gitu. Atau tadi Bante bilang mungkin matikan lampunya biar kita nggak lihat. The how to overcome, one of who observes, it is overcome, and do not understand like this, Ya, ini salah satu cara untuk mengatasinya ya. Jadi juga bisa dengan jangan diperhatikan gitu, jangan menaruh perhatian pada hal-hal yang kita tidak suka gitu. and change the another kusala form. Kita bisa perhatikan objek lain, kita pindah ke hal-hal yang kusala, misalnya melihat rumah Buddha begitu. You have the yoniso manasikara any type of form, you know. You have yoniso manasikara, wise attention. Namun apabila kita memiliki yang namanya yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana ya. Kalau memiliki perhatian yang bijaksana, kita melihat hal apapun, apakah itu yang buruk ataupun yang bagus, itu tidak masalah karena kita memiliki perhatian yang bijaksana. So this is very useful in daily life. Jadi saya bilang tabel ini sangat berguna ya untuk kehidupan sehari-hari. Song also like this, if you break it, one type of song, the other time, not Manaditara, the overcome on the overcome. If that type of song is inside there, you go outside, you go to the car and walk, like this, how overcome is, one of them observe, this is overcome. Contohnya lagi sebut untuk yang kalau kita mendengar suara yang kita tidak suka ya, kita mungkin bisa jangan diperhatikan. Tetapi kalau misalnya tidak diperhatikan, misalnya suaranya berasal kita di dalam ruangan, suara juga di dalam ruangan, ya kita bisa pergi dari ruangan ini supaya kita tidak mendengarkan suara yang kita tidak suka itu. Smell also like this. If that smell, please stay. If you have bad smell, when you do this direction, so you should stay above this smell. Because when you carry the smell,
also like it, and change that another case, is one case you don't like, and otherwise, all about another change to another suitable case, suitable food. This is the overwhelming of the Robert Zamoha, change objects, attention when Sikara, universal Sikara, and this is the overwhelming of the GD life. Robert Zamoha, overwhelming in our GD life. Juga kalau kita makan makanan ada rasa yang kita tidak suka ya, antara kita jangan perhatikan atau kita jangan makan makanan tersebut, makanlah makanan lain yang sesuai gitu. Jadi dengan demikian kita bisa menghindari munculnya dosa, bahwa dosa memahami. My process also like this. If one type of Amula thought we are arising in your mind, and change room to sample. Demikian pula apabila muncul pikiran-pikiran yang tidak baik di pikiran, ya, maka kita bisa menggantinya menjadi pikiran-pikiran yang bajik, ya, diganti menjadi yang bajik. Or if Imam want to put drinking alcohol, he need to avoid particular drink because of it is impossible. It doesn't matter what drink. Dan juga lingkungan itu sangat penting ya untuk kita menjaga supaya tidak timbul wabah dosa moha dan juga untuk bisa menjaga sila. Contohnya Bante tadi mencontohkan apabila seseorang kita mau berhenti minum minuman keras, maka kita harus berhenti bergaul, banyak-banyak bertemu dengan teman-teman yang meminum gitu. Jadi kita harus menghindari orang-orang demikian. Maka itu kita bisa lebih mudah untuk tidak mengikuti mereka. That's why parents education or not to their children not to associate with fools. Ya, karena itulah orang tua ya biasanya mengajarkan kepada anaknya untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik gitu ya. Kalau dia di Sultan kita sering sebutnya sebagai balak, orang bodoh ya, orang yang bingung yang sering melanggar, sering melakukan hal-hal yang tidak wajib. Separate the base of object. Parents or not to their children. You do not associate with their food. Separate base of object. This is overwhelming. Jadi yang dilakukan itu sebenarnya hanya dipisahkan antara pintu yang warna kuning ya, berarti landasannya itu dipisahkan dengan objeknya yang tidak baik itu dipisahkan jauh gitu. Jangan dibiarkan mereka itu bertemu dengan yang tidak baik. Dan demikian kita bisa menjaga. Because if you are friend is good, you also good. If you are friend with food, you will also food. So we need to separate. Dan demikian pula kalau kita sering bertemu, saya berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menjaga sila, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan bajik, ya, kita pun akan mendapatkan belajar dari mereka ya, karena kita bertemu dengan yang baik. Sedangkan dengan yang tidak baik, kita sebaiknya jangan sering bertemu gitu, kita menjauh dari mereka. Kelihatan mereka good friend. This is need to associate. Bad friend dissociate. So just like close is depend on knowledge. So this treatment is very useful in our daily life. Like in the Imina punya Kamina, Mami balas apa? Right. Seperti di pas setiap kali kita melihat jasa, kita selalu mengatakan yang Imina punya Kamina, Mami balas sama. Itu artinya semoga dengan
perbuatan baik saya tidak berasosiasi, saya tidak bertemu dengan orang-orang bodoh. Ya, lalu lanjutannya, satam sama kamu waktu yawan ibadah. Jadi berarti kita mau dengan perbuatan baik kita, semoga kita bertemu dengan orang-orang yang bijaksana sampai kita mencapai ibadah. This is deep, no? This is what you call Mami Mana sama Mami display. Sada sama Mami is close, associated. Mami Mana is dissociated. This is also this deep, very useful in detail. Demikian kata Bante, kalau dengan orang-orang yang bodoh kita mau jauh-jauh dari mereka yang tadi Mami balas sama kamu, kita tidak mau dekat dengan mereka yang tidak bijaksana, dan kita mau bertemu dengan mereka yang bijaksana, yang kita dekat. Dua pieces, dua ayat lagi. Yang ketiga, dalam yang pertama, dalam ring also got dua pieces, dua ayat. And this is often also seen in India. Lalu yang pasada dengan yang Ramana ini, yang kuning dan hijau ini, secara keseluruhan ada 12. Jadi juga disebut sebagai 12 ayat tanah, dan ini ada disebut di dalam Tipitaka. For example, in Mahasati Pachana Sutta, ayat 6, Inda Bhikkhave Bhikkhu Chakkam Chappajanati Urule Chappajanati Yenu Chakkatu Vayam Parachaktu Vichati Sanyojanam Dan Chappajanati. Here Bhikkhu understands the eye, the visible objects, and the factor Sanyojana that arises depending on those two. Jadi ini dijelaskan di Mahasatipatthana Sutta tentang ayat tanah Baba. Yang artinya adalah di sini seorang biku memahami bahwa mata dan objek yang terlihat dan belenggu yang muncul yang bergantung pada dua tersebut. Ya, dua tersebut belenggunya itu munculnya karena mata dan objek yang bisa dilihat. Here, Chakkam Chappajanati. Understand the eye. Understand the eye is where yogi, the attention, the focus, his eye, and then how about understanding depend on their concentration and knowledge. Jadi di sini maksud Sang Buddha, maksudnya memahami mata ini adalah dengan konsentrasi yang kita melihat dengan mata kebijaksanaan ke materi mata kita. Chakkam Chappajanati. Understand the eye. So attention or focus on any eyes. If you have concentration or knowledge on the eye, you can see Chakku Pasada. Chakku Pasada means small circuit inside eye. Small circuit inside eye, the blood circuit. So this is called Chakku Pasada. Then this is the form contact with the Chakku Pasada at the time. Eye conscious alive. This is the understanding of eye. Jadi dengan konsentrasi ya kita bisa menganalisa dengan mata kebiasaan kita melihat cakup pasada di mata kita, dan kita juga bisa melihat pada saat objek itu bertabrakan, bersentuhan dengan objek mata itu bersentuhan dengan cakup pasada itu. Rupi Chappajanati. Rupi the visible form. Chakkam Chappajanati the eye. Rupi Chappajanati the form. And these two contact with. And this is the precha of vichati.
contact with Sayojana arise. Sayojana is if you like object, and this is the lower arise. If you don't like the object, this is dosa arise. These lower dosa are called Sayojana attack. Jadi kita melihat bahwa cakupan yang mata, warna kasar mata itu bertemu dengan objek yang bisa dilihat. Ketika bertemu, kita muncul kesadaran mata ya, lalu muncul belenggu ya samyoja. Apabila hal tersebut disukai, maka muncul loba. Kalau tidak disukai, maka muncul dosa atau kebencian. Yang jadu bayang mereka pembeli sayojana. Yang jadu bayang mereka pembeli sayojana is the eyes and is the form contact with sayojana arise. Sayojana is loba is also sayojana, dosa is also sayojana. Sayojana if you like loba arise, don't like dosa arise. This is Sayojana. This Sayojana is bind being to the wrong existence, samsara. Like binding account or double kipila binding rope. This is the explanation of Sayojana. Ia berkata, below the energy, ia berkata, saya menjelaskan bahwa sama sesuatu. So this is the Bali yang jatuh yang Malaysia memiliki Sayojana. Eyes modern red form. If you like, lower arise. If you don't like, dosa arise. These lower dosa are called Sayojana. How called Sayojana is? This Sayojana is by being to the wrong existence samsara. Jadi karena adanya landasan mata yang kemudian bertemu dengan bentukan atau objek melihat objek yang bisa dilihat, maka muncullah belenggu ya samyojana. Samyojana apa? Mereka adalah loba, dosa dan moha. Dan artinya samyoja ini adalah mereka itu mengikat para makhluk ke putaran kelahiran kembali atau mengikat ke samsara ya. Yang sifatnya adalah mengikat makhluk ke samsara. It's like I become or don't be down by hero. Ya seperti mengikat seekor sapi atau seekor anjing di sebuah tiang dengan tali. In the same way, the road by the place for something and he cannot live from it. Demikian pula tali ini mengikat orang di suatu tempat, maka dia tidak bisa meninggalkannya. I want to explain the power method, not power method, but the power method. Power method is based on concentration, based on foot jhana, based on foot jhana. So the understanding is very helpful, very helpful. The chakra chanta dhamma, the understanding the eye is how the understanding is very eyes. They have the chakra prasada, and kaya prasada, and the Bhava Rupa, Chekacha, Puja, like this, composed of eyes. Understanding that it is the power method, because it is based on Pujana.
kemudian melihat proses-prosesnya. Because I is rupa. I is rupa. So every rupa has there has four origin. Kama, Cheta, Uja, Araja. Every rupa has four origin. Ya, misalnya pada mata juga bisa dilihat berbagai macam rupa ya. Ada kamaja rupa, utuja rupa, dan citaja rupa. Itu ada di dalam mata. So I also rupa. So it has also four origin. Kamaja. Kamaja is the chapu pasada. Chapu is the kamaja. I it has also the bhava. It is kamaja. I it has also the kaya pasada. It is kamaja. Kamaja rupa. Jadi juga di dalam mata juga ada tubuh, kesadaran tubuh di sana, dan juga ada yang tadi cita jarupa, putu jarupa, dan seterusnya. So in this drama of oil, the eye power, 1 because the karma, the best karma. So I also kamaja rupa can be called karma produce material. Dan setiap orang di rohani ini itu matanya juga berbeda, dan juga mata setiap orang itu adalah lahir dari muncul rupanya itu dari kama juga, disebut dengan kamaja rupa. Universe, somewhere, offering light to the Buddha, such where, brother light, I am our Lord. Ya, misalnya kalau di kehidupan lampau yang pernah mendatangkan lilin kepada Sang Buddha, itu penglihatannya sangat bagus. So the karma chakra, somewhere universe, they do kusla for eye, kusla for eye, and that is such where, maybe, brother light, is I am our Lord. Somewhere universe, they do not do, they don't do for kusla for eye, but such where brother light, I am our Lord. Because of karma, so the brother light is the original karma, the karma produce material. Karena mata ini adalah dilahirkan dari karma, maka itu bergantung pada karma masa lampau ya. Jadi misalnya di kehidupan lampau memiliki timbulan karma baik yang berhubungan dengan mata, misalnya yang tadi mendatangkan diri dari jalan dengan usaha tersebut, maka memiliki mata yang baik. Dan apabila orang yang di kehidupan masa lampaunya tidak ada melakukan hal usaha demikian, maka matanya kurang baik ketimbang yang tadi. Cheta also like this, Cheta, Uduja also like this, Mahaja also like this. Ya, demikian pula dengan yang citaja, utuja, dan aharaja. Cheta is if you want to see the side, then Cheta is what you do. Cheta you want to carry the mind this side. Citaja rupa itu dengan misalnya kita mau melihat ke sebelah kiri ya, dengan keinginan kita untuk melihat sebelah kiri lalu kita mengatur mata ke arah sana, maka yang menggerakkan itu adalah citaja rupa. If want to look this side, I is automatically move this side. Cheta Saya juga kalau melihat kanan juga dengan keinginan kita untuk melihat, kemudian menggerakkan mata, itu adalah karena adanya citaja rupa ya. And the Jamaica, Uduja one is the Uduja is the every Rupa Uduja, Jamaica. The Jamaica is produce you want Uduja Rupa.
So the line can see object. This moving is support, support origin. To every also like for origin. Jadi semua hal ini mendukung kita untuk bisa melihat dengan baik sekarang. How that is analyze Dixon DD like this. This is the how that charcoal charcoal. How to understand and how that is like this. Jadi akan dijelaskan dengan metode Paul itu adalah demikian. For we cannot design like this, but although they cannot design understanding of that, although they cannot design understanding of eye contact with object, eye perception right is very useful in daily life. Tapi untuk kita yang meditasinya pemula ya, maka ya kita tidak bisa melihat dengan kebiasaan ke dalam rupa di dalam mata tersebut ya. Tapi walaupun kita tidak bisa memahami secara langsung seperti demikian, tetapi kita penting untuk kita mengetahui bahwa kesadaran mata yang muncul mengakibatkan hal-hal yang tidak wajib itu adalah berguna untuk kita di kehidupan sehari-hari karena kita bisa menggantinya ke yang baik. The power method, Nama meditation. Nama meditation is the hatha, sayonjana, that arises to learn on those two. Yang chant itu ya, pecah ini jadi sayonjana, yang siapa jana. It is Nama meditation. Jadi dari cara metode awalnya adalah dengan memahami ya, mengetahui bahwa belenggu atau sambil jatuh muncul karena dua hal tersebut ya. Ini adalah termasuk meditasi nama atau mentalitas. Pada saya menjadi Rasulullah, aku selama berkata. Belenggu itu juga disebut mental faktor mental yang tidak wajib. In how matter, it is associated with Anusala Mandakata, at least 19. Ya di metode Paul itu samyoja itu berasosiasi dengan mental faktor yang tidak wajib yang jumlahnya ada 19 secara keseluruhan. Oh, we cannot understand like this, but don't worry, don't worry. If you understand, eye contact with object, after eye consciousness arise. Knowing like this is very useful in your daily life. Tapi tentu saja untuk pemula seperti kita tidak bisa menganalisa dengan melihat langsung seperti demikian. Tapi cukuplah kita untuk tahu bahwa landasan mata bila bertemu dengan objek itu bisa muncul belenggu. Because of can change object, object. Karena dengan demikian ya kita bisa menghindari objek-objek yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik ya. Dan kita bisa menggantinya ke objek yang wajib. So the charcoal chambers understand the eye. How can understand it? Depend on concentration and knowledge. But don't worry. Study Dhamma, listening Dhamma day by day, practicing day by day. Finally, you have inner concentration and knowledge. Don't worry. Tapi kalau misalnya sekarang belum bisa kita memahami karena untuk melihat secara langsung bagaimana kebiasaan itu dibutuhkan konsentrasi yang kuat dan juga pengetahuan ya. Kata Bante, jangan khawatir ya, kita setiap hari hari-harinya kita belajar Dhamma dan juga kita berlatih setiap hari,
kemudian bisa melihatnya sendiri. If you have knowledge, if you see one form, after that you have been touched up with that form. That's why you want to see it more and more. Ya, untuk kita yang masih manusia biasa yang belum tercerahkan, apabila kita melihat sesuatu hal, ya kita kemudian akan menjadi terikat, yang terbelenggu oleh hal tersebut yang kita lihat. Karena itulah kita mau melihatnya lagi dan lagi. Here, read, lower, by being with objects. And this is everybody can understand it. Dengan demikianlah keserakahan atau loba mengikat para makhluk dengan objek yang dilekatinya. And dosa also by being with objects. And this is a little bit to understand. How anger by being with objects is. And because of if you anger an object, this is your remembrance of object. So that remembrance is binding you with object. Dan juga kemarahan atau dosa juga mengikat para makhluk dengan objeknya. Yang ini mungkin lebih sulit untuk dimengerti ya. Nah, penjelasannya adalah demikian. Kalau misalnya kita marah atau sangat tidak suka dengan suatu objek, maka kita menjadi terus-menerus mengingat objek tersebut. Nah, mengingat objek tersebut juga mengikat kita dengan objek tersebut. If anybody who lives in Jakarta, if you hate him, in your mind he arrives. This is also Sarvajana, bind with that person. Kata Bante, misalnya ada seseorang yang kita benci, itu misalnya pergi dari sini, misalnya pergi ke Jakarta. Walaupun dia pergi, tetapi karena kita memikirkan dia, karena kita membenci dia, ya, itu juga mengikat kita dengan orang tersebut. So, dosa also Sarvajana. Jadi karena alasan demikianlah, ya dosa atau kebencian itu juga adalah belenggunya Sarvajana. Like our Buddha and Devadasa. Seperti cerita di zaman Sang Buddha itu Devadatta yang dia sangat membenci sekali Bodhisatta dari banyak kehidupan lampau. Devadatta very hatred to Buddha. But hatred dosa is bind with Bodhisatta along the samsara. So our Buddha and Devadatta meet again and again in samsara. Ya, karena di suatu kehidupan masa lampaunya, karena Bante Devadatta yang dulunya itu sangat benci sekali sama Bodhisatta kita. Karena itulah itu mengikat dia dengan Bodhisatta kita ini bertemu di banyak sekali kehidupan sepanjang samsara. Itu adalah karena kebenciannya yang menjadi belenggu terhadap Bodhisatta. So that's a hate, no? That also Sarvajana hate for those Sarvajana Auruvagami is starting on that stage. So let's stop the matter. Now time page 47. This Friday. Jadi cinta juga mengikat, benci juga mengikat ya. Keduanya adalah belenggu. Ya, kata Bante, kita berhenti dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi Jumat depan. So this year is how who are going to Sarvajana, writing Sarvajana. So Lova also Sarvajana, Dosa also Sarvajana. Lova dosa bind you in samsara
Because of Sarvachana, by which samsara. So, all you free from is when you know the Jive. That is the Dhamma. So, all your transient may be free from binding of Sarvachana. Jadi tadi Bapak bilang di tabel kita bisa lihat bahwa akibat dari warna kuning itu ya, maksudnya yang dari mata, telinga, sensitivitas itu bertemu dengan objeknya, maka dari sana muncul belenggu karena antara disukai atau dibenci. Ya, dua-duanya itu adalah samudana yang mengikat kita semua para makhluk berputar-putar di 31 alam kehidupannya, dan di sana banyak sekali penderitaan yang tidak henti-hentinya. Kita tidak bisa berhenti akibat kita diikat